Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa solawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sobatku dimudahkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya, amin ya robbal alamin. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Semoga Allah menenangkan jiwa yang hari ini sedang lelah. Dan semoga setiap langkah hidup kita selalu berada dalam bimbingannya, meski seringkali kita belum memahami kemana arah itu membawa. Di waktu seperti ini, mari kita duduk sejenak dengan hati yang terbuka. Bukan untuk menuntut jawaban, tapi untuk belajar menerima tuntunan. Karena seringkali, Allah tidak langsung menjelaskan, tapi mengarahkan. Tidak selalu memberi kepastian, tapi memberi ketenangan. Di video sebelumnya, banyak di antara kalian yang menuliskan salam dari berbagai kota, juga doa-doa yang dipanjatkan dalam diam. Semoga setiap doa yang ditulis dengan hati yang jujur, Allah catat sebagai doa yang tulus. Dan semoga Allah menjawabnya dengan cara terbaik, meski caranya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jika malam-malam ini kamu bangun untuk tahajud, lalu merasa hidupmu justru berubah arah. Jika rencana yang sudah kamu susun perlahan runtuh. Jika pintu yang hampir kamu capai tiba-tiba tertutup. Namun hatimu justru terasa lebih tenang. Jangan buru-buru merasa gagal. Bisa jadi, itu bukan penolakan. Bisa jadi, itu perlindungan. Bisa jadi, itu cara Allah menuntunmu pulang. Kamu menonton video sebelumnya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dan doa apa yang sedang kamu titipkan kepada Allah malam ini. Biarkan doa-doa itu saling menguatkan. Dan jika renungan seperti ini membuat hatimu lebih tenang, tekan tombol subscribe agar setiap kali hatimu lelah, kamu punya tempat untuk kembali mengingat Allah. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah rasakan. Fase ketika hidup terasa seperti diarahkan, bukan dikendalikan. Fase ketika rencana berubah, arah bergeser, dan keinginan lama perlahan memudar. Fase yang sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal seringkali, justru di fase inilah Allah sedang bekerja paling halus. Banyak orang mengira, jika doa diijabah maka jalan akan selalu mulus. Jika dekat dengan Allah, maka semua urusan akan lancar. Jika rajin tahajud, maka hidup akan langsung membaik secara lahir. Padahal Allah tidak pernah berjanji seperti itu. Allah berjanji akan menuntun, bukan selalu memudahkan. Allah berjanji menjaga, bukan selalu menuruti. Allah berjanji menyelamatkan, bukan selalu memuaskan. Tahajud bukan hanya ibadah untuk meminta sesuatu. Tahajud adalah ibadah untuk menyerahkan arah hidup. Saat seorang hamba berdiri di sepertiga malam, dalam sunyi yang tidak disaksikan siapapun, ia sedang berkata tanpa suara. Ya Allah, aku tidak sepenuhnya tahu mana jalan terbaik. Maka tuntunlah aku. Dan tuntunan Allah tidak selalu terasa menyenangkan di awal. Allah menuntun bukan seperti manusia memberi petunjuk di jalan terang. Allah menuntun dengan cara memindahkan rasa terlebih dahulu. Mengubah ketertarikan, menggeser keinginan. Menumbuhkan ketenangan pada satu jalan, dan menumbuhkan kegelisahan pada jalan yang lain. Itulah sebabnya, setelah tahajud, sebagian orang merasa hidupnya tidak lagi berjalan sesuai rencana. Tapi hatinya tidak sepenuhnya memberontak. Ada pasrah yang tidak lemah. Ada menerima yang tidak kalah. Itu bukan tanda kehilangan ambisi. Itu tanda hati sedang dibimbing. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi jika kamu terus melangkah di satu jalan. Allah tahu luka yang belum terlihat. Allah tahu beban yang belum terasa. Allah tahu penyesalan yang belum datang. Maka ketika Allah menutup satu pintu, seringkali itu bukan penolakan, tapi pengalihan. Dan tahajud adalah momen ketika seorang hamba menjadi lebih siap untuk dialihkan. Banyak orang hidupnya hancur bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena mereka terlalu keras mempertahankan satu arah yang sebenarnya berbahaya. Mereka memaksa pintu yang seharusnya tidak dibuka, mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan untuk mereka. Dan ketika akhirnya jatuh,
mereka baru sadar bahwa sejak awal sudah ada tanda-tanda untuk berhenti, namun diabaikan. Orang yang terbiasa tahajud biasanya lebih peka terhadap tanda-tanda ini. Setelah tahajud, ada yang mulai ragu melanjutkan rencana lama. Ada yang tiba-tiba merasa tidak nyaman di lingkungan tertentu. Ada yang kehilangan minat pada sesuatu yang dulu sangat diinginkan. Dan anehnya, semua itu tidak disertai kegelisahan berlebihan. Justru ada rasa tenang yang mengikuti. Itulah tanda tuntunan. Allah tidak selalu membawa seseorang ke tempat yang ia impikan, tetapi selalu membawa seseorang ke tempat yang ia butuhkan. Dan seringkali, tempat yang dibutuhkan itu tidak sama dengan yang diinginkan. Allah menuntun dengan cara menumbuhkan keikhlasan. Karena tanpa ikhlas, seseorang tidak akan mau berpindah. Allah menuntun dengan cara mengurangi ketergantungan pada dunia. Karena selama hati masih melekat terlalu kuat, langkah akan terasa berat. Tahajud membantu proses ini. Di malam hari, seseorang tidak sedang sibuk membela ego. Tidak sedang mengejar pengakuan. Tidak sedang membandingkan diri dengan orang lain. Ia datang apa adanya, jujur, dan kejujuran inilah yang membuka pintu tuntunan. Ketika setelah tahajud hidupmu terasa diarahkan, meski arah itu belum jelas, jangan takut. Ketidakjelasan di awal seringkali adalah bagian dari pendidikan Allah. Allah ingin mengajarkan percaya sebelum memperlihatkan hasil. Banyak orang ingin tahu akhir cerita sebelum bersedia berjalan. Padahal iman adalah keberanian melangkah meski belum melihat ujung jalan. Allah menuntun pelan-pelan agar seorang hamba tidak tersesat oleh rasa tergesa. Agar ia tidak melompat pada kesimpulan yang salah. Agar ia belajar berjalan dengan hati, bukan hanya dengan ambisi. Orang yang benar-benar dituntun Allah biasanya tidak merasa paling benar. Ia justru merasa lebih rendah hati. Ia lebih sering bertanya kepada Allah daripada memaksakan kehendak. Ia lebih sering menunda keputusan besar sampai hatinya benar-benar tenang. Dan ketenangan itulah kompas. Tahajud melatih seseorang mengenali kompas batin ini. Ketika kompas itu sudah terbentuk, Allah lebih mudah mengarahkan langkah. Bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Ada rasa ringan ketika melangkah ke satu arah. Ada rasa berat ketika melangkah ke arah lain. Ada rasa damai meski jalan terasa sederhana. Ada rasa sempit meski jalan tampak menjanjikan. Semua itu adalah bahasa tuntunan. Dan Allah berbicara kepada setiap hamba dengan cara yang sangat pribadi. Tahajud adalah waktu ketika hati paling siap mendengarnya. Jika hari ini kamu merasa hidupmu tidak lagi sepenuhnya kamu kendalikan, rencanamu sering berubah, dan arah hidupmu terasa berbeda setelah kamu mendekat kepada Allah, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi itulah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu panjatkan tanpa sadar. Doa agar diberi jalan terbaik. Doa agar dijauhkan dari keburukan. Doa agar tidak tersesat oleh keinginan sendiri. Allah mengabulkan doa-doa itu dengan tuntunan. Dan tuntunan Allah sering datang dalam bentuk perubahan arah, bukan penjelasan panjang. Allah lebih suka membawamu berjalan daripada memberimu peta yang lengkap. Karena dalam perjalanan itulah iman dibentuk. Tahajud membuat seseorang lebih siap untuk dituntun karena ia sudah belajar menyerahkan hasil. Ia sudah terbiasa berkata, "Aku tidak tahu, Engkau Maha Tahu." Jika kamu sedang berada di fase hidup yang terasa digeser, diarahkan, dan ditata ulang, jangan berhenti tahajud. Justru di fase inilah kamu paling membutuhkannya. Karena tuntunan Allah biasanya paling halus di awal, dan semakin jelas seiring waktu. Ada satu fase yang hampir selalu dialami oleh orang yang benar-benar sedang dituntun Allah. Fase ini sering membingungkan. Di satu sisi hati terasa lebih tenang. Di sisi lain hidup terasa tidak pasti. Arah lama perlahan menghilang. Rencana runtuh satu persatu. Banyak orang mengira fase ini adalah kemunduran. Padahal seringkali inilah tanda bahwa Allah sedang mengalihkan langkah seorang hamba ke arah yang lebih aman. Allah tidak menuntun dengan cara memanjakan. Allah menuntun dengan cara mendidik. Dan pendidikan Allah tidak selalu nyaman bagi keinginan manusia.
Karena yang sedang Allah benahi bukan hanya keadaan, tetapi cara pandang. Di malam hari, seseorang tidak datang dengan tuntutan, tetapi dengan penyerahan. Ia tidak lagi berkata, "Berikan aku ini," tapi berkata, "Tunjukkan aku jalan yang Engkau ridai." Dan ketika doa seperti ini keluar dengan jujur, tuntunan Allah mulai bekerja. Tuntunan itu sering datang dalam bentuk penundaan. Sesuatu yang sangat diinginkan terasa semakin jauh. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah melihat bahwa jika itu datang sekarang, Ia justru akan melukai. Ada pula tuntunan yang datang dalam bentuk perubahan keinginan. Apa yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan daya tariknya. Apa yang dulu dikejar mati-matian, kini terasa biasa saja. Banyak orang takut pada perubahan ini. Padahal ini tanda bahwa Allah sedang memindahkan pusat hidup dari dunia ke ketenangan batin. Setelah tahajud, ada orang yang menjadi lebih hati-hati. Tidak lagi tergesa mengambil keputusan. Tidak lagi mudah terpancing emosi. Tidak lagi sibuk membuktikan diri. Ini bukan tanda kehilangan ambisi. Ini tanda kematangan. Ada jalan yang tampak lurus tapi berakhir di jurang. Ada pula jalan yang berkelok tapi membawa selamat. Manusia sering memilih yang tampak lurus. Allah memilihkan yang membawa keselamatan. Dan tahajud adalah cara Allah mengajak seorang hamba mempercayai pilihan itu. Jika hari ini hidupmu terasa lebih lambat, jangan takut. Bisa jadi Allah sedang memperlambatmu agar kamu tidak menabrak sesuatu yang berbahaya. Jika jalurmu berbeda dari orang lain, jangan minder. Bisa jadi Allah sedang membawamu ke tempat yang lebih sesuai dengan jiwamu. Allah tidak menuntun semua orang dengan cara yang sama. Karena setiap jiwa punya beban yang berbeda, setiap hati punya ujian yang berbeda. Orang yang dituntun Allah biasanya tidak banyak bicara tentang rencana. Ia lebih banyak berjalan dalam diam. Ia tidak sibuk membuktikan, tetapi sibuk memastikan langkahnya tidak menjauh dari Allah. Dan jika hari ini kamu masih bertahan bangun di sepertiga malam, meski lelah, meski jatuh bangun, ketahuilah, itu sendiri sudah menjadi tanda. Tanda bahwa Allah masih ingin menuntunmu, masih ingin menjagamu, masih ingin menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Jangan ukur tuntunan Allah dari cepatnya hasil. Ukurlah dari arah hidupmu. Jika hatimu semakin tenang, keputusanmu semakin bijak, dan jiwamu semakin dekat kepada Allah, maka tuntunan itu sedang bekerja. Teruslah berjalan, meski pelan, meski sendiri, karena Allah tidak pernah menuntun seorang hamba lalu meninggalkannya di tengah jalan. Dan semoga renungan ini menjadi penguat bahwa perubahan arah hidup bukan tanda kegagalan, tetapi tanda kasih Allah yang sedang membimbingmu pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.